zaman sekarang banyak pemuda duduk di jalan, tapi apakah sudah tahu haknya atau belum? Ya. Jadi mereka lebih senang duduk di jalan, di kafe, nonton. Main game ya. Ketika waktu sholat masuk, kadang mereka tinggal sholatnya. Tetapi Ustaz Ihsan ini dari maghrib di sini, sebentar lagi kita mau sholat isya berjamaah. Apa motivasinya menunggu waktu maghrib ke isya sambil ngaji-ngaji ini? Motivasinya apa? Jarang pemuda yang seperti ini. Di akhirat nanti orang yang mendapat naungan Allah. Padahal untuk mencari naungan Allah itu susah sekali. Tapi ada, kata Rasulullah, sab'atun. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wadu'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul ashfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ustaz. Sadaqallahul azim. Sekian Ustaz. Aduh, kami ngaji Ustaz raja-raja. Biasa anak muda. Ini dari maghrib. Ini ya. Karena kita harus mengikuti ini. Udah selesai ngajinya atau boleh kita diskusi sebentar? Boleh Ustaz. Boleh ya? Ya lanjut Ustaz. Ya tutup dulu. Silakan ditutup Qurannya dulu. Jadi saya ingin tanya kepada Saudara Deson ya, apa motivasinya kok biasanya pemuda kita lihat hobi mereka itu duduk-duduk di jalan. Ini kebanyakan ya, duduk di kantin, di kafe, hiburan, nyanyi-nyanyi, atau duduk-duduk di tepi jalan. Ketika waktu sholat masuk, kadang mereka tinggal sholatnya. Apa motivasinya menunggu waktu maghrib ke isya sambil ngaji-ngaji ini? Motivasinya apa? Jarang pemuda yang seperti ini. Ini bukan memuji ya, karena Nabi melarang apabila orang memuji maka lemparkanlah itu pasir ke mukanya. Jadi ini bukan, jangan dilempar juga nanti. Ya, ini hanya penghargaan lah. Apa motivasi Saudara Deson ini? Kalau kita Ustaz Ya. Dari maghrib menunggu isya, daripada pulang ke rumah, nanti sampai di rumah mungkin untuk datang isya lagi ke sini mungkin bisa jadi kita tidak bisa, waktunya terlalu dekat Ustaz. Jadi daripada mondar-mandir masjid rumah, lebih baik diisi dengan belajar baca Quran sama saudara Ihsan, saling membenarkan. Kita kan masih dalam keadaan belajar Ustaz. Sekarang kan sangat disayangkan Ustaz, pemuda kita hari ini
itu masih sangat lalai sekali Ustaz. Itu apalagi punya gadget semua udah kalau udah malam itu Ustaz rata-rata megang handphone, main game itu sampai tidak ingat lagi waktu Ustaz. Malahan sampai pagi Ustaz main game. Sampai waktu Jadi subuh ya. iya. Jadi sangat disayangkan Ustaz. Di saat anak muda ini kan kesempatannya untuk belajar, untuk menuntut ilmu memang dari muda ini ya Ustaz. Kalau sudah tua Ya, susah. kalau udah tua susah sekali Ustaz. Jadi harapan untuk anak muda ya, kalau seandainya ada anak muda menyaksikan kita berbicara Iya. seperti ini hari ini, apa pesan Saudara Dison? Ya, ada suatu pepatah Ustaz. Ini pernah baca ya Ustaz ya. Iya, iya. Pepatah itu bilang sababul yaum rijalun god. Itu pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Masya Allah. Jadi kalau kita Sama sekali masih lagi apa ini kata-katanya sangat menyentuh sekali ya. Ini Ustaz yang diam Ustaz ini banyak kata Arab. Apa tadi bahasa? pemuda hari ini adalah Pemimpin. yang akan datang. Ya. Jadi Hari ini kita muda. hari ini kita muda dan kesempatan untuk belajar Ustaz. Iya. Bagaimana besok kita bisa memimpin. Ya kalau seorang pemimpin itu Ustaz, Rumah tangga bisa juga. ya bisa yang paling kecil, yang awal utama sekali Ustaz dalam rumah tangga. Yang kedua baru pemimpin masyarakat. Sebagai pemimpin itu harus memiliki dasar Ustaz, harus memiliki ilmu pengetahuan dan yang paling kuatnya Ustaz ilmu agama. Kalau lemah ilmu agama mungkin rusak kepemimpinan kita Ustaz. Luar biasa kata-katanya. Jadi hari ini harus kita isi dulu dengan ilmu ya, Iya, batu muda untuk menjadi pemimpin masa depan. insya Allah Ustaz. Iya. Kita doakan ya, Saudara Dison ya. Iya. Mudah-mudahan nanti jadi pemimpin. Amin. Karena hari ini dia sudah mengumpulkan bekal. Jadi pemimpin bisa jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat nanti, atau pemimpin lebih besar lagi skopnya. Masya Allah. Konon kabarnya kalau orang Minang seumur dengan kita ini, umur 20-an, 18 itu mereka sudah di surau duduknya. Basile mengaji sama-sama. Ya nak. Iya Ustaz. Jadi bisa nak kira-kira dikembalikan suasana seperti itu hari ini? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Kami ada rencananya Ustaz. Kami mau mengaktifkan remaja masjid. Kami sekarang lagi itu Ustaz. Sekarang kan lihat Ustaz, rata-rata yang datang Yang tua. 75% itu udah tua. Paling 25% itu anak-anak muda. Jadi bagaimana kita meningkatkan atau menarik anak muda lebih bisa kembali ke masjid itu Ustaz. Boleh saya nyampaikan satu hadis? Iya, boleh Ustaz. Hah? Masya Allah. Ya, boleh Ustaz. Boleh ya? Iya. Agar kita tetap istiqomah. Ya. Karena kita manusia, orang beriman ini, imannya itu yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Yazid artinya bertambah, yanqus berkurang. Jadi hari ini kita taat seperti ini, bisa jadi besok kita berkurang imannya. Jadi itu iman manusia. Yang tidak turun-turun itu iman malaikat. Ya. Malaikat imannya nggak turun-turun. Jadi kita ini perlu dimotivasi. Nah, jadi mudah-mudahan ini motivasi untuk saya pribadi, untuk saudara Dison, untuk Ihsan, dan untuk saudara-saudara kita kalau ada yang mendengar ya. Jadi motivasinya ada kata Rasulullah, di akhirat nanti orang yang mendapat naungan Allah. Padahal untuk mencari naungan Allah itu susah sekali. Tapi ada kata Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Tahu tak siapa yang 7 itu? Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah.
pemuda yang tumbuh, yang besar, mereka selalu beribadah kepada Allah, mempertahankan diri. Inilah pemuda hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita lah yang nanti mendapat naungan Allah, Amin. dapat pertolongan Allah. Kenapa Nabi mengatakan pemuda di situ? Karena orang tua itu sudah jelas mereka mempersiapkan diri untuk akhirat. Tapi kalau anak muda ini mereka merasa umurnya masih panjang, kesempatan untuk main-main masih banyak. Ya, saya kan baru belasan tahun, 18, 20, 25, nantilah saya bertaubat. Kan banyak pemuda. Makanya kalau ada pemuda umur 15, 20 tahun, 25, 30 seperti kita ini yang taat beribadah kepada Allah, itulah pemuda yang mendapat naungan atau pertolongan Allah pada hari kiamat. Ya. Kemudian ada satu lagi. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidaklah tergelincir la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Belum tergelincir, belum ditentukan nasib seorang hamba pada hari kiamat itu. Ya, apakah dia masuk neraka, apakah dia masuk surga, belum ditentukan. Hatta yus'ala an arba', sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Apa 4 perkara itu? An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia gunakan, habiskan, dia gunakan. Tidak tergelincir, dia belum ditetapkan dia ahli surga atau ahli neraka sampai ditanya 4 ini dulu. An umrihi fima afnah, umurnya kemana dihabiskan. Kemudian an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia sia-siakan, kemana dia habis-habiskan. Apakah duduk di kafe saja setiap hari, atau nonton aja, atau main apa namanya, Mobile Legend ya? Iya, main game. Atau Mobile Legend aja setiap hari. Ya. Nanti itu akan ditanya. Kalau jawabannya, waktu muda saya habiskan duduk di kafe saja setiap malam, atau main Mobile Legend saja, atau pacaran saja saya habiskan, maka baru ditetapkan nasibnya, neraka kah dia atau surga. Kalau tidak ada amal lain yang menolong, maka jadilah dia ahli neraka. Kemudian yang ketiga apa? An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dibelanjakan. Nanti kalau sudah kaya ini, pemuda tetapi sudah punya usaha, kemana dibelanjakan? Ada enggak ngasih fakir miskin? Ada enggak membantu anak yatim, membantu orang susah? Ini akan ditanya. Kalau hartanya digunakan di jalan Allah, kemudian inilah yang akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kemudian yang terakhir ya, akan ditanya tentang ilmu madza amila bih. Ya, apa yang sudah diamalkan. Tidak tergelincir kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai ditanya dia masalah 4 ini, tentang masa mudanya, kemana dia. Request ya, apa tema kita selanjutnya? Silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.